Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi kita ke P3MI, Suara Gembala pada malam hari ini. Nggak terasa ya udah setahun kita nggak jumpa. Lama ya aja setahun nggak jumpa. Terakhir kita jumpa 2020, sekarang udah 2021 dong. Oke, memang sudah setahun ya berarti artinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mau mulai persekutuan kita, mari kita sama-sama kita nyanyikan Mars P3MI. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib serta mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering girang puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Mari pada saat ini kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan. Walau kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan, tapi kami dapat bersekutu bersama-sama ya Tuhan melalui Zoom ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji, hanya Dialah yang layak kita sembah, sebab tidak ada nama lain selain Yesus. Dialah Raja atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat 6-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Baiklah, kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu di malam hari ini kami boleh punya kesempatan untuk berkumpul kembali dan bersama-sama bersekutu. Meskipun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, tapi di dalam Tuhan, di dalam kasih-Mu, kami boleh bersatu. Kami boleh dipertemukan. Bahkan pada malam hari ini kami juga mau meneguhkan janji kami, meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Terutama Tuhan berkati nantinya di dalam pelantikan pengurus P3MI ini.
Boleh menjadi momen di mana mereka melihat panggilan Tuhan yang begitu mulia ini dan menjalaninya di dalam kesetiaan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon Engkau mengarahkan setiap hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan saja, terutama ketika kami akan belajar dari firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh punya kesempatan berkumpul melalui Zoom untuk bersekutu, tapi juga sekaligus untuk menyaksikan satu peneguhan untuk panggilan dan juga pelayanan dari pengurus Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia, Jemaat Gloria Medan. Pada malam hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul perenungan pada malam hari ini, dipanggil untuk setia. Dipanggil untuk setia. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Matius pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39 saya akan bacakan buat kita sekalian, kita boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tentu saja tidak salah di dalam kehidupan kita orang Kristen, ya, terutama kita yang sudah turut di dalam pelayanan maupun kita yang mengambil bagian di dalam aktivitas gerejawi untuk memberikan atau melakukan yang terbaik. Ya, itu satu semangat yang terus-menerus digemakan. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Tapi apakah itu yang menjadi panggilan utama bagi orang Kristen untuk memberikan yang terbaik? Panggilan kita sebagai orang Kristen, semua orang Kristen, ya, terutama bagi para pelayan Tuhan adalah untuk setia. Untuk setia kepada Tuhan yang memanggil kita, dan untuk setia kepada panggilan yang mulia itu dari Tuhan kita. Saudara, dari perikop atau ketiga ayat yang kita baca ini, kita bisa belajar bahwa panggilan Tuhan untuk setia itu tidak jarang menantang kita untuk keluar dari zona-zona hidup kita yang kita anggap kenyamanan bagi kita. Saudara, di dalam ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang jika dibaca secara sekilas, dapat menimbulkan pemahaman yang tentu saja berbeda jauh dari apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Dan seringkali juga ayat ini diputarbalikkan untuk mengatakan orang Kristen itu tidak menyayangi atau tidak menghormati orang tua ataupun keluarga saudara-saudaranya sekalian. Di ayat 37 dikatakan barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak jarang orang mengatakan bahwa orang Kristen itu diperintahkan untuk membenci, ya, ayahnya, membenci ibunya, ya. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk memisahkan seorang itu dari ayahnya, anak itu dari ibunya, dan sebagainya, gitu ya. Sepertinya dan seolah-olah Tuhan Yesus itu
tidak menyukai keluarga, apalagi buat para pelayan-pelayan Tuhan, buat para murid Kristus. Sepertinya dan seolah-olah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk meninggalkan orang tua kita, meninggalkan keluarga kita. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan Yesus maksud? Tentu saja tidak. Tentu saja kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, untuk mengasihi keluarga kita. Tapi jikalau kasih kita terhadap keluarga akhirnya menutup kasih kita kepada Kristus, atau kasih kita kepada keluarga itu jauh lebih besar daripada kasih kita kepada Kristus, maka kita tidak layak untuk mengikut Kristus. Yang dituntut di sini adalah bagaimana kita untuk setia mengasihi Kristus. Setia mengasihi Kristus. Tuhan tidak memanggil kita, orang-orang percaya ini, untuk mencari penerimaan, mencari harga diri, mencari nilai-nilai yang berpusat pada diri sendiri. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk setia mengasihi Tuhan kita, setia mengasihi Dia. Dan kasih kita terhadap Tuhan yang dituntut oleh Tuhan adalah kasih yang sempurna. Seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan kita diperintahkan untuk mengasihi Dia dengan sempurna. Nah, bagaimana dengan kasih kita terhadap keluarga? Tuhan tidak pernah meremehkan dan menyepelekan kasih kita terhadap keluarga. Tuhan tidak pernah meremehkan semuanya itu. Sebaliknya, Tuhan mau supaya kasih kita terhadap keluarga kita itu didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Karena itu bagi setiap kita orang percaya, ingatlah kita dipanggil untuk setia. Yang pertama adalah untuk setia mengasihi Tuhan kita. Bagi para pengurus, ingatlah dasar dari pelayanan kalian nantinya. Dasar dari kalian mengerjakan segala sesuatu termasuk yang terbaik nantinya adalah karena kalian mau untuk setia mengasihi Tuhan. Tidak sedikit orang, bahkan orang Kristen, atau ya mungkin orang yang mengaku Kristen, ya, yang melakukan janji pernikahan mereka untuk setia, untuk mengasihi, tapi kemudian harus berakhir dengan perceraian. Padahal itu tidak pernah Tuhan kehendaki. Kesetiaan dituntut, termasuk juga untuk setia mengasihi. Artinya bahwa di dalam setiap waktu kita mengasihi Tuhan kita. Di ayat yang ke-38, Tuhan Yesus juga mengingatkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus di bagian lain ketika mengajak orang untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu harus menyangkal dirinya, kamu harus menyangkal diri, kamu harus memikul salib, di dalamnya kamu mengikut aku. Saudara, memikul salib itu adalah satu bagian yang tidak mudah, terutama bagi orang-orang di konteks di mana Tuhan Yesus hidup. Mikul salib itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Karena salib adalah sebuah hukuman terhadap orang-orang atau pemberontak, dan hukuman salib itu adalah sebenarnya bukan hukuman mati, tapi hukuman penyiksaan, yaitu penyiksaan sampai mati. Memikul salib berarti dia harus membawa rasa malu itu, membawa rasa berat itu untuk dilihat oleh banyak orang. Dan Yesus sendiri sudah memikul salibnya. Salibnya di mana dia tidak seharusnya disalibkan. Salibnya di mana tidak seharusnya dia memikul semua itu. Sebaliknya justru karena kitalah yang sudah berdosa, kitalah yang harusnya disalibkan, tapi Tuhan Yesus rela memikul salib kita untuk
menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Dan dia lakukan itu supaya kita boleh dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut dan diberikan sebuah panggilan yang istimewa, panggilan yang mulia, yaitu untuk memikul salib yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Di bagian lain, Tuhan Yesus mengajarkan, "Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu." Kuk itu adalah satu alat untuk menarik bajak. Fungsinya apakah sama dengan salib? Tentu saja berbeda. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kuberikan padamu, sebab kukku itu enak dan bebanku itu ringan," itu bisa diterapkan pula di dalam eh, panggilan Tuhan Yesus bagi kita untuk memikul salib. Sekali lagi, memikul salib bagi orang zaman Yesus adalah sebuah hal yang memalukan, sebuah hal yang sangat tidak nyaman. Karena itu saya mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa kita dipanggil untuk setia. Yang pertama tadi untuk setia mengasihi Tuhan, yang kedua adalah untuk setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Kita tidak lagi mementingkan kenyamanan kita, kenikmatan kita. Salib yang dipikul oleh orang-orang terhukum itu adalah salib yang berat, salib yang kasar, salib yang nantinya digunakan untuk mempermalukan, menghukum, bahkan sampai kepada mati. Tapi itulah yang dipercayakan dan ditempatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Untuk kita setia mengasihi Dia, dan di dalam kita setia mengasihi Dia, kita mengikut Dia. Apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, kita boleh tetap setia mengikut Dia, setia tertuju kepada Dia. Dan di ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan memanggil kita setia untuk mengasihi Tuhan, dan Tuhan memanggil kita untuk setia mengikut Dia. Dan yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk setia sampai mati, setia sampai akhir. Saudara, saya sangat sedih ketika membaca beberapa artikel, terutama di 2 tahun terakhir ini, ketika ada pendeta-pendeta yang meninggalkan panggilan mereka. Saya tidak terlalu sesedih bagaimana ketika mendengar bahwa ada pendeta meninggal karena COVID. Barusan kemarin ini seorang pendeta yang luar biasa, seorang ayah dari teman saya, sahabat saya, dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Dan di hari terakhir, ketika dia masih hidup, dia pun masih bisa memberikan renungan. Saya tidak terlalu sedih sampai bagaimana ketika seorang pendeta ataupun seorang pelayan Tuhan itu meninggal karena COVID. Yang saya jauh lebih sedih adalah ketika seorang pendeta ataupun seorang pelayan Tuhan akhirnya meninggalkan panggilannya dan meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita seorang pendeta yang mengatakan, saya tidak lagi bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, dan saya tidak bisa lagi percaya pada Alkitab yang disebut sebagai firman Tuhan itu. Bahkan saya tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak. Bagi saya itu sebuah rasa duka cita yang sangat besar melihat seorang yang selama hidupnya mengikut Tuhan dan setia mengerjakan panggilannya, tapi pada tengah-tengah perjalanannya dia meninggalkan Tuhan. Seorang dosen selalu mengingatkan saya bahwa pelayanan kita adalah pelayanan sampai akhir, di mana di akhir itu kita bisa berkata ini finishing well, menyelesaikannya sampai selesai, sampai terakhir. Ya, walaupun di dalam kehidupan dari pendeta-pendeta yang saya tadi ceritakan meninggalkan imannya itu, mereka belum sampai pada akhir hidupnya, yang artinya masih ada harapan bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tapi tentu saja peristiwa seperti itu sangat membuat hati saya berduka, membuat hati saya sedih. Tapi juga tidak sedikit anak-anak muda, tidak sedikit
orang-orang yang selama ini mengikuti pelayanan di gereja juga meninggalkan pelayanan itu, meninggalkan gereja. Tidak sedikit juga beberapa orang-orang yang selama ini aktif mengaku, saya tidak lagi mengikuti ibadah selama COVID ini. Saya tidak mau mengejudge bahwa orang-orang seperti itu sudah meninggalkan imannya. Saya menyadari bahwa situasi seperti ini untuk tetap beribadah secara online itu tidak mudah bagi sebagian orang. Tapi biarlah dari kita sendiri kita boleh tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Setia kepada Tuhan sampai pada titik atau pada waktu di mana Tuhan berkata, sudah selesai. Sambil menyusun perenungan ini, saya juga membaca satu bagian firman Tuhan yang lain di Matius pasal 25. Satu kisah atau satu perumpamaan yang saya yakin kita semua sudah sangat familiar, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Tentang orang-orang yang dipercayakan atau hamba-hamba yang dipercayakan dengan talenta. Ya. Saya sempat bergumul apakah saya lebih baik membawakan tentang atau mendasarkan perenungan ini dengan perikop itu atau dengan perikop yang tadi kita baca, tapi pada akhirnya saya berpikir Matius 10 saya lebih rindu untuk kita sama-sama renungkan. Tapi di Matius pasal 25 dikatakan atau diceritakan oleh Tuhan Yesus ada 3 orang hamba yang mendapatkan kepercayaan dari tuannya untuk mengembangkan harta atau talenta yang diberikan atau yang dimiliki oleh tuannya diberikan kepada mereka. Sementara tuannya itu pergi jauh dari mereka dan tidak tahu kapan akan kembali. Sembari mereka menerima kepercayaan itu, 2 di antaranya, yaitu hamba yang pertama dan hamba yang kedua di dalam cerita itu, mengerjakan atau mengusahakan talenta itu, sehingga berlipat ganda. Tapi hamba yang ketiga, dia lebih memilih untuk menguburkan talenta itu supaya tidak hilang, sehingga nantinya dia bisa kembalikan dengan penuh kepada tuannya tanpa kekurangan apapun, tapi tidak bertambah sedikit pun. Saudara, ketika tuannya kembali dan hamba-hamba itu diminta pertanggungan jawab, kedua hamba yang pertama tadi dipuji oleh tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga dengan berani mengatakan bahwa tuannya itu adalah tuan yang jahat, yang menuai di mana dia tidak menabur, yang mengambil untung di mana dia tidak menginvestasikan, kalau istilah kita zaman sekarang. Saudara, untuk apa yang dilakukan si hamba yang ketiga sebenarnya bukan satu hal yang salah kalau seandainya harta itu hanya dititipkan dan tuannya hanya menginginkan supaya harta itu dikembalikan. Tapi yang dituntut oleh tuannya adalah supaya mereka mengupayakan atau mengusahakan apa yang dipercayakan itu. Bahkan tuannya tidak peduli dengan berapapun yang didapat oleh hamba-hambanya ketika mereka melakukan atau mengupayakan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka setia mengerjakan apa yang tuannya sudah percayakan bagi mereka. Karena itu di dalam hukuman atau di dalam amarah dari sang tuan, dia berkata kepada hamba yang ketiga, engkau hamba yang jahat dan tidak setia. Sehingga dia mendapatkan hukuman yang seringkali ditafsirkan sebagai hukuman yang kekal, yang seringkali kita kaitkan atau kita anggap itulah neraka. Saudara, saya ingin supaya kita memfokuskan kepada kesetiaan.
dari hamba-hamba, yaitu setiap kita, kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap kita boleh belajar untuk setia. Setiap kita, bukan hanya pengurus, bukan hanya pelayan, tapi setiap kita orang Kristen, karena setiap kita sudah dipercayakan talenta itu. Saya membayangkan, saya pernah berandai-andai, bagaimana kalau si Tuhan itu membalikkan urutan dari jumlah talenta yang diberikan. Hamba yang pertama dengan sikap yang sama hanya mendapatkan 1 talenta, hamba yang kedua dengan sikap yang sama mendapat 2 talenta, dan hamba yang ketiga dengan sikap yang sama mendapat 5 talenta. Saya pikir sikap yang sama tidak akan mengubah kesetiaan, jumlah yang didapat tidak akan mengubah nilai kesetiaan itu, kualitas dari kesetiaan itu. Jikalau hamba yang pertama mendapatkan 1 talenta, maka dia akan tetap mengupayakannya untuk mendapatkan 1 talenta lagi. Dan walaupun hamba yang ketiga mendapatkan 5 talenta, dengan sikap hati yang sama, dia tidak akan mendapatkan 5 talenta tambahan. Tapi dia akan mendapat penilaian sebagai hamba yang jahat dan tidak setia, yang malas. Biarlah kita boleh merenungkan ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia. Kita dipanggil semuanya untuk menjadi murid Kristus yang setia. Kita semua dipanggil untuk setia. Setia untuk mengasihi Tuhan kita, setia untuk mengikuti Tuhan kita, mengikuti panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, dan setia sampai akhir hidup kita. Biarlah kita, terutama untuk pengurus yang hari ini akan dilantik, ini menjadi satu pembelajaran dan satu perenungan, satu ingatan bagi kita untuk tetap setia, dan juga bagi setiap anggota P3MI, biarlah kita juga boleh tetap setia dimanapun kita berada. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita memasuki pelantikan. Tuhan, kami rindu Engkau menolong dan menopang kami sebagai murid-murid Tuhan untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan menyandarkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Bahwa kami boleh setia untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kami. Kami boleh mengikut Tuhan dengan setia melalui segala proses, segala hal enak ataupun tidak enak itu. Dan kami pun setia sampai pada akhir kehidupan kami. Tidak peduli hal apa yang kami alami. Keamanan kami, kenikmatan kami terancam sekalipun. Biarlah Tuhan menjadi kenyamanan, kenikmatan, keamanan hidup kami yang sejati. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang setia senantiasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh menganggap dan menyebut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Berkati untuk pengurus yang hari ini akan dilantik Tuhan. Biarlah kiranya firman yang Tuhan nyatakan bagi kami pada malam hari ini menjadi satu keteguhan bagi mereka untuk menjalani pelayanan mereka nantinya. Mereka ada pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dan juga kami sendiri juga boleh melihat, menikmati pelayanan mereka, dan kami pun boleh saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pengurus distrik untuk melakukan pelantikan. Baik, shalom semua. Shalom. Kami akan membacakan SK kepengurusan untuk P3MI Cabang Gloria. Pengurus Distrik 2 Wilayah 1 Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia, PD2 Wilayah 1 P3MI. Surat keputusan nomor 01/1/P
P2P3MI /1/2021 tentang susunan pengurus cabang P3MI Gloria periode 2021 sampai 2022. Menimbang, demi kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab P3MI di GMI Gloria, maka perlu dibentuk pengurus cabang. Memperhatikan A. Hasil konferensi cabang P3MI Gloria pada tanggal 2 Mei 2020 di GMI Gloria. B. Anggaran dasar P3MI pasal 11 huruf H dan anggaran rumah tangga pasal 16 tentang pengurus cabang P3MI. Memutuskan. Ditetapkan pertama, susunan pengurus cabang P3MI Gloria periode 2021 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Penasehat, yang pertama pimpinan Jemaat GMI Gloria, yang kedua lay leader GMI Gloria, yang ketiga Komisi PAK GMI Gloria, keempat pengurus distrik 2 wilayah 1 P3MI. BPH, Ketua William Wijaya, Sekretaris Miniarti, Bendahara Monica, untuk seksi-seksi, Seksi Kerohanian Titania Vanessa, selanjutnya Cynthia Prasetyo, Seksi Transportasi Christopher Tandar, Seksi Pelaksana Joyce Herdean, Seksi Inventaris Cindy Wiratara. Kedua, apabila dirasa perlu tugas-tugas dan penyempurnaan atau kelengkapan susunan pengurus cabang P3MI Gloria, ini akan diatur kemudian. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di GMI Gloria pada tanggal 23 Januari 2021, Badan Pengurus Harian Pengurus Distrik 2 Wilayah 1 P3MI, Ketua Jesya Talmi Nainggolan ditandatangani, Sekretaris Christine Surya Storus ditandatangani. Kita akan masuk ke dalam liturgi pelantikan pengurus P3MI. Kami akan memenuhi panggilan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama kami pemuda. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami. Doa kami pada hari ini, biarlah segala dayaku bekerja untuk kemauan Tuhan. Kita bernyanyi, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukannya kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Suatu langkah maju telah kita dapat dalam tubuh P3MI, di mana kita akan mengadakan pelantikan badan pengurus yang akan memimpin kita untuk lebih maju lagi. Pengurus dan kita semua anggota P3MI telah terpanggil untuk tugas pelayanan gereja kita. Untuk memenuhi tugas panggilan ini, kita harus mengikuti kehidupannya. Terkadang kita gagal untuk melihat cinta Yesus dalam diri kita masing-masing. Yesus sudah memperlihatkan kehidupannya dan pelayanannya yang mempertahankan dan menegakkan cita-cita kehidupannya sebagai anak Allah. Walaupun hal itu bertentangan dengan orang banyak. Seorang penulis nyanyian metodis berkata, kita bernyanyi, ya Yesusku berjanji, ya Yesusku berjanji,
Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Amin. P3MI bermoto Kristus di atas segalanya. Apakah kita akan berjuang untuk merajai kehidupan kita dengan moto ini? Yesus tahu kemuliaan dan kehormatan setiap pribadi, di mana setiap pribadi berharga dalam pemandangan Allah. Pengurus dan anggota P3MI mempunyai tanggung jawab untuk saling bekerja sama, memperkuat dan membesarkan persekutuan ini sebagai bagian dari persaudaraan Kristen yang besar itu. Baiklah kita anggota mengambil bagian dengan selalu berkata, biarlah suaramu kudengar dengan terang, lebih dari nafasku. Ya Tuhan, pimpin aku dan janganlah biarkan suaramu ya Tuhan berlalu dari kami, berilah kami keselamatan. Kita berdoa. Engkaulah Allah sejarah kehidupan, sadarkanlah kami akan cita-cita kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah cita-cita kehidupan itu menjadi tonggak cita-cita kehidupan kami juga. Perkenankanlah kami mempelajari firman-Mu, jalan-Mu, serta memperoleh laba atas kehadiran Yesus di dunia ini. Ajar kami mengenal pelayanan dan pengorbanannya, hingga kami semakin belajar dari kepribadiannya akan harga kemanusiaan kami. Berikanlah kami kesempatan melayani-Mu dengan kelemahan untuk menentang segala tantangan serta mengalahkannya. Materaikan hidup kami sepanjang masa dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan. Dalam Yesus yang berkata, aku besertamu selalu. Amin. Biarlah pengurus yang sudah terpilih ini dilantik untuk menjabat jabatan ini guna melayani Allah dan gereja melalui P3MI. Kamu sudah dipilih oleh anggota yang berarti diberikan kepercayaan dan kehormatan menjadi pimpinan P3MI. Harapan mereka adalah agar kamu menjadi pimpinan yang bertanggung jawab. Mulai saat ini, kamu sudah harus bekerja dalam suatu ikatan persekutuan guna melayani sesamamu. Dan kamu harus selalu memikirkan kemajuan P3MI dan gereja. Kristus adalah segalanya, adalah moto P3MI. Sebagai pengurus, maukah kamu berjuang setiap saat menjunjung tinggi kehidupan Kristus? Kami akan memperjuangkannya dengan pertolongan Kristus Raja dan pemimpin kita. Sebagai pengurus, kamu harus menjadi teladan dalam pelayanan. Maukah kamu melaksanakan pertemuan organisasi ini, mengadakan rapat sesama pengurus gereja untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini? Serta maukah kamu mendahulukan tanggung jawab kamu sebagai pengurus di atas kepentingan pribadimu? Kami akan memperjuangkannya dengan daya dan tenaga kami, serta menerima tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang kami terima. Ini adalah pertanyaan untuk anggota yang nanti akan diwakilkan. Saudara-saudara pemuda, saya membawa di hadapan kamu mereka ini, yang telah kamu pilih menjadi pimpinan dalam masa jabatan ini. Mereka telah menerima pertanggungjawaban untuk memimpin dan melayanimu seperti yang kamu harapkan. Akan tetapi di atasmu juga terletak tanggung jawab untuk menolong mereka dalam kegiatan-kegiatan. Pengurus ini tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa kerjasama saudara-saudara.
bakti kesetiaan dan doa saudara-saudara. Oleh karena itu, maukah kamu berdiri bersama-sama dengan pengurus-pengurus ini dan berjanji untuk melaksanakan janji dan tujuan P3GMI? Apakah yang menjadi janji dan cita-cita serta tujuan P3GMI? Kami berjanji akan melaksanakan janji dan cita-cita serta tujuan P3MI, yakni kami akan berusaha untuk hidup suci sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menunjukkan kesetiaan serta bakti kami kepada Gereja Metodis Indonesia melalui P3MI. Kami akan berusaha menuntun pemuda-pemudi untuk memperoleh persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus, agar mereka hidup dalam akhlak kekristenan serta memberikan bakti yang berguna bagi dunia. Kita kembali bernyanyi, Tuhan pimpinlah. Tuhan pimpinlah aku, Tuhan pimpinlah aku, sampai ujung jalanku. Sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku. Dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan segenap pengurus yang hari ini sudah dilantik ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka menjadi sebuah semangat untuk mereka boleh melayani Tuhan. Dan kami juga sebagai anggota dari P3GMI, Tuhan boleh terus topang di dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa masa seperti ini, di tengah pandemi ini, tidak sedikit orang mengalami kesulitan. Bahkan kami sendiri juga mengalami kesulitan ya Tuhan. Tapi tidak ada sedikit pun hal yang bisa membuat Tuhan kesulitan. Bahkan juga Tuhan menolong kami melalui kesulitan itu untuk juga kami membawa pengharapan akan Kristus kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Karena itu Tuhan, Engkau perlengkapi setiap pengurus ini boleh menjadi alat Tuhan, menolong setiap jemaat Tuhan akan setiap orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan pakai dan pimpin supaya P3GMI boleh menjadi tempat, menjadi wadah, menjadi rumah bagi pertumbuhan kerohanian dan juga pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami ya Tuhan, untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk setiap anggota yang hari ini juga boleh hadir menyaksikan pelantikan ini. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami juga menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan, dengan kami menjadi anggota yang aktif untuk mendukung pelayanan P3GMI ini. Terima kasih Tuhan juga untuk pengurus distrik yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini untuk melantik pengurus-pengurus P3GMI. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap pengurus distrik dimanapun mereka berada, di dalam segala pelayanan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih sayang dari Allah Bapa, dan kami juga bersyukur untuk persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian untuk pelantikan untuk pelantikan pengurus P3GMI Gloria. Kami mengucapkan selamat melayani untuk teman-teman yang sudah terpilih. Semoga pelayanan 1 tahun ke depan boleh berjalan dengan baik, dan untuk anggota juga saling mendukung setiap pelayanan dan program kerjanya. Biarlah segala apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih, kami kembalikan kepada B3GMI Gloria. Ya, selamat melayani rekan-rekan sekalian dan juga semua anggota. Mari kita terus mendukung pelayanan dari pengurus, ya, dan juga ketua-ketua kelompok yang ada. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah percayakan panggilan ini, tapi bukan berarti bahwa mereka adalah bos dari kita semua. Mereka adalah justru pelayan-pelayan, ya, yang Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah kita boleh senantiasa juga mendukung mereka. Segala sumbangsih kita adalah untuk kemajuan bersama. Ya. Kritik dan saran boleh disampaikan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan pastinya. Dan doakan senantiasa, karena mereka adalah pemimpin sekaligus juga pelayan. Ya. Doakan supaya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat melayani, juga terima kasih untuk pengurus distrik yang sudah melantik teman-teman kita. Ya, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan dari teman-teman pengurus distrik. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan mungkin kepada Ketua William Wijaya. Ya, thank you teman-teman. Terima kasih pengurus distrik yang telah melantik kami sebagai pengurus. Ya, sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan pelantikan ini ya, sekalipun keadaan online, tapi ya berkat Tuhan selalu senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Nah, kiranya melalui kepemimpinan kami, kepengurusan kami dalam periode kali ini boleh membawa suatu sukacita bagi teman-teman anggota. Ya, biarlah kita semua di sini juga sama-sama saling membangun sebagai satu tubuh Kristus, biarlah apapun yang kita lakukan itu terlebih hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Setiap dari kita mempunyai cara kita masing-masing dalam berdoa. Kita berdoa karena kita tahu kita butuh Tuhan. Mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang terpenting dalam hidup kita. Tanpa kita bilang ke Tuhan apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang sedang kita alami. Banyak hal yang tidak dapat kita ceritakan ke orang di dalam dunia ini. Namun kita dapat menceritakan segala hal kepada Tuhan. Tuhan menghapus setiap tetesan air mata kita karena Dia mengasihi kita. 祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼痛流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我有。 Benar, Tuhan sungguh mengasihi kita. Anugerahnya cukup bagi kita semua.
因为我知道我需要明了你心意对我重要，高已假装不了，很高，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白，有些事我只想来对你说，你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我有，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我有。Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena berkat yang Engkau berikan kepada kami sungguh begitu berlimpah Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat belajar menyisihkan sedikit dari berkat yang kami terima dari Engkau, yang supaya apa yang kami berikan ini, apa yang kami persembahkan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman semua, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman di awal tahun ini. Persekutuan pertama di tahun ini, di tahun 2021. Saya berharap teman-teman masih bisa mengikuti persekutuan kita dengan sukacita. Ya teman-teman, saya ada beberapa warta, ya tidak ada warta yang spesifik. Seperti biasa, Sabtu depan kita akan mengadakan cell group. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman untuk mengikuti cell group. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Semoga cell group Sabtu depan boleh menjadi waktu yang indah bersama dengan teman-teman di kelompok. Lalu yang kedua, besok kita akan kembali mengadakan kebaktian gym ya pukul 10, tetap via online di YouTube. Dan yang terakhir saya menghimbau kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan ya dan berdoa agar wabah ini cepat selesai. Mungkin itu saja warta pada malam hari ini. Selamat beraktivitas. Have a blessed weekend. See you next week.